Setelah buron 2 tahun pembuat materai palsu di wilayah Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Dalam 2 bulan, sindikat pemalsu materai ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah. Ini apa? Ini apa? Hah? Ini apa? Di mana buatnya? Di rumah. Sini mana alatnya mana? Inilah rekaman detik-detik penangkapan tersangka pemalsu materai yang buron sejak tahun 2019 lalu. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandara Suta setelah melakukan aksinya di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 11 Maret 2021 lalu. Ini alatnya. Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin pencetak materai, mesin printer, alat cetak sablon, plastik hologram, kertas materai palsu, serta barang bukti lainnya. Kita sudah berhasil mengungkap materai palsu pada bulan Maret 2021. Kemudian juga barang bukti yang kita sita ini, perlu rekan-rekan ketahui, satu rim kertas itu jumlahnya 500. Yang kita sita 50 rim. Apabila dikalikan dengan 500 berarti 25.000 lembar. Satu lembarnya ini dapat membuat 50 materai. Sehingga apabila dikalikan nilainya 500.000 satu lembarnya. Kemudian kita jumlahkan sebanyak 25.000 berarti 12,5 miliar kerugian negara akibat dari peredaran materai palsu ini. Itu aja berat. Sementara itu, Direktur Operasional Perum Peruri memastikan bahwa seluruh barang bukti itu adalah palsu. Ini kan ada bintang, apa lama ini? Dan yang ketiga itu adalah dengan menggunakan color shifting, digoyang. Ketika digoyang, maka materai itu akan berubah warna, yang tadinya kemerah-merahan itu menjadi berwarna hijau. Ini saya kira yang paling mudah bagi masyarakat untuk bisa mengidentifikasi mana materai yang asli dan mana materai yang palsu. Akibat dari peredaran materai palsu ini, negara mengalami kerugian mencapai 12,5 miliar rupiah. Para pelaku akan dijerat pasal berlapis dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Bentar nggak, tahan. Pak, tengah Pak. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Terbongkarnya bisnis 25.000 lembar materai palsu cukup melegakan masyarakat. Pasalnya segala bentuk legalitas administrasi yang ditempeli materai palsu menjadi tidak sah. Lantas bagaimana kronologi hingga terbongkarnya sindikat pembuat materai palsu ini terungkap? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Komisaris Polisi Alexander Yuriko. Selamat siang Bapak Kasat. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Putri. Ya, waalaikumsalam. Pak Kasat, bisa diceritakan bagaimana kronologis terbongkarnya sindikat pemalsu materai ini? Jadi alhamdulillah Mbak Putri bahwa di Polres Bandara Soekarno-Hatta yang membawai Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta selain mengangkut penumpang juga mengangkut barang. Nah, kecurigaan kami muncul pada saat awal kami melakukan observasi di kargo bahwa ada jenis pengiriman yang namanya collect item. Collect item adalah pengiriman barang-barang berharga seperti ijazah, STNK, BPKB, dan dokumen-dokumen penting lain. Yang kami curigai adalah di beberapa pengiriman collect item melalui fasilitas collect item ini bahwa dikirimkan materai. Yang jadi pertanyaan adalah kami tahu bahwa peraturan materai itu dijual hanya pada PT Pos dan Giro yang ada pada tiap tingkatan provinsi bahkan sampai dengan kota dan kabupaten. Pertanyaannya, kenapa perlu dikirim materai melalui jasa kargo di Bandara Soekarno-Hatta jika pada tiap kabupaten seharusnya materai ini tersedia? Berawal dari kecurigaan tersebut, Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta melalui tim Garuda Satreskrim bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perpajakan dan Perum Peruri yang kita tahu bahwa adalah yang diberikan kewenangan untuk mencetak materai. Kecurigaan muncul adalah apa kecurigaannya bahwa materai tersebut adalah tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang dimunculkan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa materai semua sekarang nilainya 1, yaitu 10.000 atau bahasa singkatnya adalah dugaan materainya palsu. Benar,
penyelidikan berjalan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan di pemberitaan awal, 11 Maret 2021 kami mengamankan 6 orang tersangka yang merupakan sindikat, bekerja secara sindikasi, ada otak pelakunya, pembagian untung jelas dan peran dalam rangkaian tindak pidana pemalsuan materai ini mereka lakukan sehingga sampai hampir 3 tahun aksi mereka aman. Dan benar seperti yang pemberitaan tadi disampaikan bahwa kami kemarin hitung-hitungan kasar bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa paling tidak yang sudah terhitung 550 gram kami amankan yang akan menjadi materai palsu dikalikan 500 lembar, di mana per lembarnya ada 50 keping materai seperti ini, dan kemudian dikalikan lagi per kepingnya 10.000, maka jumlahnya paling tidak adalah 12.500.000.000 rupiah. Adalah potensi pendapatan negara di masa sulit pandemi COVID-19 ini yang berhasil kami selamatkan. Jadi alhamdulillah sekali lagi bahwa kasus ini dapat terungkap untuk kami dapat menyelamatkan ekonomi negara, membantu pemasukan negara dari sektor pajak dokumen. Ada 3 hal, Mbak, yang cukup menarik dari pengungkapan kasus ini, bahwa otak dari rangkaian tindak pidana pemalsuan materai ini adalah saudara SRL, di mana saudara SRL adalah DPO kami, DPO Polres Kota Bandara Internasional Soekarno-Hatta 1,5 tahun yang lalu, di mana 1,5 tahun yang lalu kita juga berhasil mengungkap dan kami tidak tanya, sehingga kemudian kita tidak dapat barang bukti begitu banyak. Alhamdulillah di awal Maret kemarin kami berhasil mendapatkan si otak ini. Untuk kemudian, Mbak, yang menarik yang kedua adalah bahwa mereka telah bekerja secara 3 tahun. Tadi yang saya terangkan 12,5 miliar itu adalah barang bukti yang kami amankan. Jika menghitung ke belakang 3 tahun berjalan, silahkan dikalikan sendiri, Mbak. Kemarin Bapak Kadif Humas bersama Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengkalkulasikan secara kasar paling tidak 37 miliar potensi pendapatan negara yang oleh para sindikat ini tidak dinikmati oleh masyarakat melalui pembayaran biaya materai yang seharusnya. Ya. Yang ketiga, Mbak, bahwa salah satu tersangka ada seorang wanita, di mana pemasaran dari materai palsu ini adalah melalui media sosial. Si wanita atas nama saudari WIB adalah orang yang memasarkan. Yang cukup menarik di sini adalah WIB adalah seorang istri dari suami. Suami dari tersangka atas nama WIB kami tetapkan juga sebagai tersangka. Kenapa? Karena saudara ASR, suami dari saudara WIB, dua-duanya kami tetapkan sebagai tersangka, adalah orang yang menciptakan akun. Jadi kenapa kami sulit mengamankan peredaran materai palsu ini? Karena peredarannya melalui media sosial, dan media sosial ini sistemnya para pelaku ini hit and run. Setelah laku 3 atau 4 orang konsumen, langsung berganti akun, langsung berganti HP, langsung berganti tempat, dan mereka berpindah-pindah. Yang cukup menarik adalah bahwa tersangka atas nama saudara ASR yang merupakan suami dari tersangka saudari WIB yang juga merupakan tersangka, sekarang keberadaannya adalah menjadi terpidana atau sedang berada di tahanan Lapas Salemba. Jadi bukan hanya kejahatan narkoba, tapi kejahatan jenis pemalsuan materai pun dalam tanda kutip bisa dikendalikan di lapas. Ini buat koreksi kita bersama, tapi ini faktanya bahwa dari 6 orang tersangka, bahwa 1 orang tersangka turut menjalankan aksi dari sindikat ini dari dalam Lapas Salemba untuk kasus yang sama. Yang bersangkutan juga telah dihukum 3,5 tahun atau masih menjalani hukuman 3,5 tahun untuk yang bersangkutan awal masuk itu di 2018. Demikian. Ya, baik, terima kasih informasinya Bapak Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Alexander Yuriko. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Salam presisi.